Shalom Mamanginang semuanya yang kami sayangi, kami hormati. Selamat Hari Natal untuk kita. Kita akan memulai kebaktian malam Natal. Kita akan memasuki prosesi. Kita berdiri di tempat kita masing-masing. Dipersilahkan duduk kembali. Pada saat ini kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Semuanya orang percaya berkumpul mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia. Inilah penggenapan janji Allah yang kami terima dan kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Marilah kita memulai ibadah peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan kita di gereja malam ini, kita persiapkan hati dan roh kita untuk menyembahnya. Kita puji Tuhan. Buku Indil 56, 1 dan 2.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk. Semua perbuatan tangan Allah adalah ajaib. Manusia tidak dapat menjangkau kuasa dan hikmat kebijaksanaannya. Ini dapat kita lihat dari semua yang diciptakannya. Dari yang belum ada menjadi ada. Semuanya baik dan sempurna. Tidak ada satupun yang tidak baik. Oleh firman Tuhan, langit dijadikan. Oleh napas dari mulutnya, segalanya tentaranya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan.
apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotinya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Firman Allah dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14a mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kita pestakan saat ini. Amin. Kita bernyanyi dan liturgis pulang. Kebaikan Tuhan untuk mengampuni dosa bagi orang yang memohon akan pengampunan dosa kepada Tuhan. Bumi yang semula indah telah tertutup oleh kabut asap. Tiada lagi kicau burung di atas dahan karena telah hangus oleh keganasan manusia. Damai telah dinodai dengan perang dan ratap tangis. Ratapan karena bencana alam. Ratapan karena kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Dunia semakin syarat oleh ketidakpedulian akan kasih kepada sesama. Di tengah-tengah kondisi inilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis
dalam Imamat Fatsal 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh sakit, jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Ya Tuhan, kuatkanlah kami berbuat yang sesuai dengan firman-Mu. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Ya Tuhan, kuatkanlah kami berbuat yang sesuai dengan firman-Mu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti manusia seperti dirimu sendiri. Ya Tuhan, kuatkanlah kami berbuat yang sesuai dengan firman-Mu. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kuatkanlah kami berbuat yang sesuai dengan firman-Mu. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Marilah kita mendengar pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul Fatsal 13 ayat 21 hingga ayat 25. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud di Yesai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
berita kelahiran Tuhan Yesus. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya yang bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita akan menyalakan lilin sebagai pertanda kehadiran Sang Terang yang menerangi kegelapan kehidupan kita. Terang yang menjadi sumber kehidupan dan terang yang menjadi tanda kelahirannya menyertai kehidupan. Akan dibacakan oleh Amang Parhalado. Kami mengundang pengkhotbah Amang Pendeta Jason Simajuntak untuk ke depan. Mewakili Parhalado Amang Situa Robert Saragi, mewakili lansia Amang Bapak Sentang Simajuntak, mewakili kaum bapak, kaum ama Amang Bernard Situmeang, mewakili Ibu Nyonya Ratna Sitorus Boruna Pitupulu, mewakili pemuda dan remaja, kami undang anak kami Orija Borusima Juntak, dan mewakili sekolah minggu anak kami Seul Sitorus. Kami undang mewakili Parhalado Amang Robert Saragi.
Kami undang semua jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan sonang ni borngin nai. Menyanyikan lilin ketiga, kita naikkan lilin ke atas. Mari kita duduk kembali. Kita usahakan lelehan lilinnya tidak melekat ke kursi kita. Terima kasih.
Kita dengarkan pengumuman. Besok pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 akan diadakan pesta Natal pertama sekaligus perjamuan kudus. Kebaktian diadakan 4 kali, yaitu pukul 7 WIB bahasa Batak, pukul 10 WIB berbahasa Indonesia dan Batak, pukul 15 WIB berbahasa Indonesia, dan pukul 18 WIB berbahasa Indonesia dan Batak. Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 akan diadakan pesta Natal kedua sekaligus baptisan kudus masuk pukul 10 WIB. Demikian pengumuman. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan 1A dan 1B. Sare
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal bagi kita semuanya. Selamat Natal juga bagi saudara-saudari kami, jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming. Kiranya sukacita Natal tetap dapat kita rasakan melalui live streaming juga ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari kitab Mika pasal 5 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahudi, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seluruh belahan bumi ini pasti akan mengumandangkan puji-pujian kepada kemuliaan Tuhan. Pasti mengumandangkan puji-pujian Natal, puji-pujian akan kelahiran Yesus. Merayakan kelahiran seorang yang istimewa, yaitu Yesus Kristus, yang lahir untuk menebus dosa dan menyelamatkan dunia. Dan kelahiran Sang Mesias inilah bentuk nyata akan kasih Allah bagi dunia ini. Dalam nas kita saat ini, yaitu tentang pemberitaan keselamatan Raja Damai. Tentu hal ini adalah suatu penantian panjang bagi bangsa Israel, bagi seluruh bangsa-bangsa pada saat itu, yaitu juru selamat yang lahir di suatu kota kecil, di suatu kota mungil, yaitu Bethlehem, di suatu kota yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan kota-kota lain. Artinya kelahiran Yesus jauh dari prediksi oleh orang-orang pintar, orang-orang hebat pada saat itu. Oleh sebab itu dari nats ini ada beberapa hal yang mau kita renungkan berhubungan dengan Natal kita saat ini. Yang pertama, nats ini mau menyuarakan kepada kita agar hidup kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun barangkali kita menganggap hidup kita kecil, atau orang lain menganggap kita kecil, tapi dari yang terkecil akan dipilih
oleh Tuhan. Tuhan tidak memilih yang populer, Tuhan tidak memilih yang lagi booming atau lainnya, tetapi Tuhan memilih yang terkecil. Itu terbukti dari kelahiran Yesus. Bethlehem adalah kota kecil yang tidak terkenal. Artinya dari pemilihan Allah tersebut, hal ini menjadi suatu pengajaran bagi kita seluruhnya, supaya jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Jangan minder dalam hidupnya. Barangkali dia saat ini merasa kecil, sederhana, dan tidak berguna barangkali. Kita tidak perlu minder dengan keberadaan kita saat ini. Dan kita tidak perlu minder menjalani hidup kalau kita hanya orang-orang yang biasa saja. Artinya nats ini menjadi suatu semangat bagi kita, orang-orang yang barangkali tidak diperhitungkan. Barangkali orang-orang yang tidak masuk dalam kategori. Artinya kisah pelibatan Bethlehem dalam suatu karya penyelamatan memperlihatkan bahwa kita perlu belajar dari Allah untuk menghargai yang kecil. Jika kita dilibatkan dalam karyanya, kita tidak perlu minder dengan kelemahan-kelemahan kita, karena semuanya adalah anugerah Allah semata. Bagi kita yang berkumpul saat ini, bagi kita yang merayakan Natal saat ini, orang-orang Kristen yang disebut pada masa kini dan bahkan disebut minoritas dan lain sebagainya, kita tidak perlu takut, tidak perlu minder, dan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang lain. Selagi kita masih percaya, sepanjang kita masih percaya kepada Tuhan, pemilihan Tuhan tidak akan pernah berpindah dari kehidupan kita. Banyak perjalanan hidup manusia yang sukses saat ini, hidupnya adalah dari orang-orang yang biasa saja. Jika kita melihat tokoh-tokoh baik di Indonesia ini bahkan di dunia ini, hidupnya adalah dari orang yang biasa dan bahkan miskin sekali. Ide bendarong ido nabi naborhat ni gulamo do inna kan, nabi naborhat ni gadong do sakitaan, nabi naborhat ni tangiang do sakitaan. Kalau kita mau berpikir logika, tidak mungkin hidup kita bisa seperti ini, bisa sesukses ini atau bagaimanapun. Tetapi dengan keyakinan, dengan pengharapan akan Kristus, akan Tuhan, maka pemilihannya berpihak kepada kita semuanya. Artinya hidup kita ada di tangan Tuhan dan pemilihannya adalah otoritasnya. Kita bisa dipilih sepanjang kita mau menyembah dan bersujud kepadanya. Yang kedua, Allah setia dengan janjinya. Kelahiran Mesias adalah sebagai penggenapan akan janjinya, yaitu kelahiran Raja Damai yang kita percayai. Artinya hal ini harus benar-benar kita percayai. Walaupun dunia ini menyatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah hayalan atau ilusi, tetapi kita harus percaya bahwa kelahiran Yesus, kelahiran Mesias benar adanya, dan itu adalah penggenapan akan janji Tuhan. 2 tahun yang lalu barangkali sangat gencar orang membuat berbagai pernyataan akan kelahiran Yesus.
Kalau Yesus itu lahir, siapa sih bidannya katanya? Kalau Yesus itu lahir, kok dibilang dia lahir dari Roh Kudus? Apa memang mungkin lahir dari Roh Kudus? Dan kawala muda pada saat itu digoncang oleh tentang kelahiran Yesus. Karena begitu banyak serangan-serangan, begitu banyak pernyataan-pernyataan dari dunia ini yang menolak, yang mempertanyakan kelahiran Yesus. Oleh sebab itu pada Natal ini dan melalui Nats ini, kita diyakinkan bahwa kelahiran Yesus, kelahiran Mesias adalah salah satu penggenapan janji Tuhan. Dan itu telah dinyatakan jauh sebelumnya. Itu dinyatakan jauh sebelum dosa manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang masa kini barangkali masih kuliah, masih studi, jangan mau digoncang oleh pernyataan bahwa kelahiran Yesus itu tidak benar adanya. Jangan, percayalah bahwa kelahiran Yesus itu, kelahiran Mesias itu benar adanya. Yang ketiga, Nats ini mau menyuarakan kepada kita bahwa Mesias itu adalah sebagai gembala. Mesias adalah sebagai gembala dalam konteks Nats ini adalah sebagai gembala bangsa Israel. Dan bagi kita saat ini juga adalah dia sebagai gembala yang sesungguhnya. Mesias akan menggembalakan Israel dan akan memberikan damai sejahtera serta menghancurkan musuh-musuh mereka. Pada saat itu musuh Israel adalah Asyur, suatu negara adikuasa pada saat itu. Tetapi dengan kelahiran Mesias, siapapun tidak akan dapat mengalahkan mereka lagi. Karena Raja Juru Selamat yang telah lahir itu adalah suatu pribadi yang telah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan lebih dulu daripada manusia. Demikian juga dalam hidup kita. Mesias adalah sebagai gembala dalam hidup kita. Dan jika kita percaya bahwa Mesias sebagai gembala dalam hidup kita, percayalah, tidak akan ada yang pernah berhasil mengganggu hidup kita. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah gembala kita, kita tidak akan pernah kelaparan oleh situasi apapun. Terbukti 2 tahun lebih kita, 2,5 tahun kita dilanda oleh pandemi yang tidak bekerja, banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut, banyak pekerja-pekerja yang diberhentikan, secara finansial banyak yang dirugikan. Tetapi walaupun begitu sengitnya pandemi menghantam kehidupan kita, tetapi kita bisa selamat. Dan hingga saat ini, saya teringat tahun lalu ibadah tidak seperti ini. Ada pembatasan. Kalau ini, ya pada saat ini juga lah kami minta maaf kepada jemaat yang ada di luar ya, sampai di lorong semua. Begitu penuhnya. Itu suatu sukacita. Karena apa? Karena kita diselamatkan, dituntun, disertai oleh Sang Gembala ajaib. Artinya dengan nas ini kita diajak agar setiap orang percaya harus benar-benar bersandar kepada Yesus Kristus sebagai gembala yang sesungguhnya. Harus benar-benar percaya kepada janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan gembala yang sesungguhnya, Raja Damai bagi kita. Jika kita percaya bahwa Tuhan menggembalai hidup kita, percayalah, hidup kita akan selamat. Hidup kita akan berbahagia.
Hidup kita akan bersuka cita, dan kebahagiaan yang kita raih bukan kebahagiaan dunia ini, bukan kebahagiaan sesaat, tetapi kebahagiaan dan sukacita yang kita dapatkan, kebahagiaan dan sukacita yang kekal. Dan pada saat ini juga, pada saat kita merayakan pesta Natal, kelahiran Mesias, pada saat ini juga kita diingatkan akan janji Tuhan yang berikutnya kepada kita, bahwa Dia akan datang kelak kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, disinilah kita berjuang. Kita telah dipilih oleh Tuhan sebagai sahabat-sahabatnya, sebagai bangsanya. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita sabar menunggu di dalam penantian akan kedatangannya yang kedua kali. Karena banyak orang yang sudah kecewa, bahkan memprediksi kedatangan Tuhan itu kedua kali. Tapi nats ini mengingatkan kita bahwa Tuhan, Yesus, Mesias itu akan datang ke dunia ini. Dan kedatangannya bukan untuk membela kita lagi, bukan untuk menyelamatkan hidup, menghapus dosa kita lagi, tetapi kedatangannya ke dunia ini untuk membawa setiap orang yang setia dalam pengharapan, penantian, dan setia melakukan kehendaknya di dunia ini. Jadi Natal bukan semata-mata hanya merayakan kelahirannya, tetapi Natal juga harus mengingatkan kita bahwa Dia akan datang kelak kedua kali ke dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu di dalam ibadah Natal kita saat ini, marilah kita hidup di dalam sukacita yang sesungguhnya dan hidup di dalam penantian akan kedatangannya kedua kali. Dan percayalah, sesulit apapun dunia yang kita jalani saat ini, ada gembala ajaib yang menuntun hidup kita sehingga kita selamat. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami akan kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami, dan mengingatkan kami juga akan kedatangan-Mu kedua kali melalui anak-Mu Yesus Kristus untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Kiranya Roh Kudus-Mu sebagai gembala ajaib bagi kami, yang menuntun kami, menyertai hidup kami sehingga hidup kami tetap setia pada jalan. Kami percaya Engkau adalah gembala yang ajaib dan yang mampu menuntun hidup kami sehingga kami mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah saat ini di tengah-tengah gereja-Mu, yang sedang beribadah melalui live streaming, yang sedang beribadah mungkin di rumahnya karena sakit, di rumah sakit atau di pekerjaannya atau dimanapun semuanya. Kiranya Tuhan menyertai hidup mereka juga ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya di dalam perayaan Natal ini sukacita kami semakin bertambah dan berkat Tuhan semakin melimpah kami terima dalam hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami serahkan seluruh orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Dan pada saat ini juga kami memohon kepadamu agar Tuhan tetap mengampuni dosa dan perbuatan kami, sehingga kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita jangan pulang dulu karena kita akan menerima tamu Bapak Gubernur dan Kapolda dan Pangdam yang mewakilinya ya. Jadi ibaga semaju hita satokin namanginangda.
make my wish come true. All I want Cek, cek. for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking with upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you, baby. Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I will make a list and send it to the North Pole for singing. I won't even stay away to hear those magic reindeer play. 'Cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? Oh, baby, all I want for Christmas is you. Baby, oh, all the lights are shining so brightly every way. And the sound of children's laughter fills the air. And everyone is singing. I hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me what I really need? Won't you be a star, baby, to make it clear? Oh, I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. Oh, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh, baby, all I want for Christmas is you, baby. All I want for Christmas is you, baby. All I want for Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Ah! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Hey, hey. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Ya paling udah di di Jalan Riau. I'm gonna hold you close. Make sure that you know I was lost before you. Christmas was cold and gray. Another holiday alone to celebrate. But then one day everything changed. You're all I need. Underneath the tree, you're here, where you should be. Snow is falling as the carols sing. It just wasn't the same alone on Christmas Day. Roses, what a beautiful sight. Don't need a thing if you ain't holding me tight. You're all that I need. Underneath the tree, I found what I was looking for. A love that's meant. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mixing and mingling the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku.
Menunggu gubernurnya datang ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku berikan padamu sujud hingga sujud selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Ayo sama-sama menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Ini amin. Song leader kita ini, song leader. Ayo, mari. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku berikan padamu sujud hingga sujud selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Ayo, menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ayo. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Ayo nangkan dong. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Barangkali menunggu Pak Gubernur masih bisa bernyanyi. Inang dulu lagunya, Inang. Oh, Pak Gubernur sudah di depan katanya. Oke. Bang. Ya, Amang dan Inang semuanya, selamat malam. Kita akan menyambut Bapak Gubernur, Pangdam, demikian juga Kapolda Bandung, Kapolda Jawa Barat. Untuk itu mari kita berdiri di tempat kita sambil menyanyikan Merry Christmas saja. Wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Cek, cek, cek. Selamat datang Bapak Ridwan Kamil. Selamat Hari Natal. Ya, demikian juga Bapak Pangdam kami yang kami hormati dan Bapak Kapolda bersama Korpominda Jawa Barat. Kami menyambut dengan sukacita Bapak-bapak sekalian. Kami undang untuk ke depan. Pangdam 3 Siliwangi juga kami undang ke depan. Ya, silahkan Amang dan Inang semua duduk di tempat. Kita tunjukkan kita setelah ibadah kita duduk di tempat kita masing-masing. Amang dan Inang kami mohon untuk duduk kita di tempat kita masing-masing.
Silahkan duduk dulu ya, yang benar dulu duduknya. Yang di tengah yang ngambil gambar mohon dengan tertib. Coba yang di depan, tolong yang di depan kita duduk di tempat kita masing-masing. Mohon maaf ya. Baik, amang-inang semua, coba kita duduk di tempat kita masing-masing. Karena Bapak Gubernur kita akan menyapa kita bersama pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Ridwan Kamil yang terhormat. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Horas. Horas. Annyeonghaseyo. Annyeong. Apa? Soalnya Pak Gubernur sipit-sipitnya kayak orang Korea katanya. Bapak Ibu semua, para pendeta, pimpinan, jemaat yang kami muliakan, saya hadir lengkap bersama Forkopimda. Tepuk tangan untuk Forkopimda ya. Dari Pak Kapolda, Pak Panglima Kodam, dari Kabinda, dari DPRD, Angkatan Laut lengkap, dari Kanwil Keagamaan juga dan Lanut dan lain-lain. Hanya satu yang ingin saya sampaikan, selamat Hari Natal 2022. Selamat Hari Natal. Selamat bersukacita, menyambut juga Tahun Baru 2023. Banyak berita baik, COVID sudah surut, alhamdulillah. Puji Tuhan. Silahkan berlibur di tahun baru ke tempat-tempat yang diinginkan. Ya, saya melaporkan juga, mohon maaf sekali, ini mungkin kunjungan saya yang terakhir karena tahun depan saya sudah tidak menjabat gubernur. Jadi ini perpisahan. Saya berakhir September, jadi mohon izin nanti menyapanya dari seberang Jalan Rio saja ya. Nanti pejabat gubernur yang hadir, tapi intinya Jawa Barat aman terkendali ya. Jangan ada rasa gelisah, jangan ada rasa khawatir. Hidup ini selalu naik turun, betul? Tapi Ibu, Bapak harus yakin kami para pemimpin, para pengambil keputusan selalu terdepan memastikan batin kebahagiaan Ibu itu tetap aman dan nyaman ya, itu. Jawa Barat penduduknya paling besar 50 juta, jadi memang dinamikanya paling luar biasa di Indonesia ya. Tapi apapun itu syukuri kita diberikan sebuah nikmat Tuhan berupa umur, kita syukuri nikmat kesehatan, bisa datang, mendengar, melihat dengan sehat, kita nikmati nikmat-nikmat lain yang Tuhan berikan di malam ini yang luar biasa. Kalau di absen satu-satu saya yakin dalam hatinya tertulis kata bahagia, betul? Betul. Itu saja, mohon izin kami akan juga mengecek gereja-gereja lain yang sedang melaksanakan kebahagiaan misa malam ini. Kami pantau situasi aman terkendali. Sekali lagi selamat Hari Natal 2022 dan selamat menyambut Tahun Baru 2023. Baik, atas nama gereja HKBP Bandung, saya tutup dengan pantun ya. Di kanan ada Ibu kayak Luna Maya, di kiri ada Ibu kayak Aura Kasih. Cakep. Demikian sekian dari saya, hatur nuhun, terima kasih. Ya, baik, Bapak Gubernur dan juga Pangdam dan juga Kapolda, atas nama HKBP Bandung, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak semua yang datang ke gereja ini. Semoga pekerjaan Bapak yang akan dilanjutkan kembali ke gereja-gereja yang lain berlangsung dengan baik. Semuanya berserah kepada Tuhan saja. Terima kasih dan salam hormat dari kami HKBP Bandung.
Mari kita berdiri di tempat kita masing-masing. Tolong dikasih jalan untuk Pak Gubernur kita. Bagi mau berfoto di pohon Natal kita, masuk dari sebelah sini, keluar ke sebelah sana ya, biar teratur. Jadi jangan berlama-lama, urut aja dari belakang ya. Supaya rapi, masuk dari sebelah kanan kami, keluar sebelah kiri. Jangan numpuk di tengah, ya, jangan numpuk di tengah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad.